Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedia Sari. Perkenalkan, nama saya Tera Nurulina. Perkenalkan, nama saya Adetri Utami. Perkenalkan, nama saya Fasi. Kami dari kelompok 6 dari Prodi PGMD Fakultas Tasbih dan Tadris. Di sini kami akan mengikuti tugas dari Kami akan membahas materi teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Menyaksikan. Anak-anak, kalian tahu nggak apa itu teknologi pendidikan? Oke. Teknologi pendidikan itu artinya kita belajar dengan bantuan alat-alat modern seperti apa? Seperti HP, komputer, proyektor, dan internet. Kalau dulu orang belajar hanya di buku dan papan tulis, sekarang kita belajar sambil nonton di video di YouTube, ikut kelas lewat Zoom, atau main game edukasi di tablet. Seru kan? Dengan teknologi, kita bisa belajar di mana saja. Misalnya, kalau nggak bisa ke sekolah, tetap bisa belajar dari rumah lewat HP. Selain itu, belajar lebih menyenangkan. Dan ada yang lebih penting lagi, teknologi juga bisa membantu mengevaluasi pembelajaran. Maksudnya apa? Dengan teknologi, guru bisa tahu siapa yang sudah paham pelajaran dan siapa yang masih kesulitan. Misalnya, lewat quiz online, Google Form, atau aplikasi belajar yang langsung memberi nilai setelah kalian menjawab soal. Jadi, guru bisa lebih cepat memperbaiki cara mengajar dan kalian tahu bagaimana yang harus lebih banyak belajar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peran teknologi dalam evaluasi. Ada yang tahu apa aja? Teknologi berperan dalam otomatis penilaian, analisis data real time, evaluasi berbasis platform digital yang fleksibel, dan menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu aplikasi evaluasi berbasis teknologi. Google Classroom. Ada yang tahu apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah aplikasi yang memudahkan komunikasi antara guru dan siswa, sehingga di mana guru bisa memberikan tugas dalam jangka dan waktu yang tertentu. Lalu, yang kedua yaitu aplikasi Quizzes. Ada yang tahu aplikasi ini digunakan untuk apa? Aplikasi ini adalah berbasis game yang dirancang untuk pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Jadi, siswa tidak hanya menonton, siswa bisa sambil bermain dan menggunakan aplikasi ini. Ketiga yaitu Google Form. Google Form ini adalah aplikasi yang membuat bentuk soal dan sehingga nilai itu langsung diketahui oleh siswa. Lalu aplikasi terakhir yaitu aplikasi evaluasi teknologi yaitu Kahoot. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbentuk permainan. Evaluasi interaktif membuat suasana kelas lebih hidup sehingga kelas lebih aktif. Materi selanjutnya ialah tantangan implementasi teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, akses internet yang terbatas. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan internet. Tidak semua siswa memiliki perangkat pribadi seperti laptop atau smartphone yang memadai. Bahkan bagi yang sudah memiliki perangkat, seringkali jaringan internet yang digunakan tidak stabil. Hal ini membuat siswa kesulitan mengikuti evaluasi berbasis teknologi, misalnya ketika mengerjakan kuis online, ujian berbasis Google Form, atau aplikasi lainnya. Ketidakmerataan akses ini biasanya terjadi di daerah terpencil atau pada keluarga yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah. Akibat penerapan teknologi dalam evaluasi bisa menimbulkan kesenjangan antara siswa yang memiliki fasilitas yang baik. Oke, baik. Untuk yang kedua itu teknologi. Yang kedua itu kemampuan teknologi guru dan siswa. Selain masalah fasilitas, kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi juga menjadi tantangan. Masih ada guru yang terbiasa menyusun instrumen evaluasi berbasis digital. Misalnya guru hanya mengetahui cara membuat soal di kertas, tetapi kesulitan ketika harus mengubahnya ke dalam bentuk digital interaktif seperti kuis online, aplikasi berbasis game seperti Quizzes dan Kahoot, atau Learning Management System atau LMS. Begitu
Begitu pula dengan siswa, terutama yang masih berada di sekolah dasar, tidak semua memiliki keterampilan literasi digital yang baik. Siswa yang kesulitan login untuk mengakses tautan, mengubah jawaban hambatan teknis kecil seringkali mengurangi jalannya proses evaluasi. Yang ketiga, itu ada desain evaluasi yang tidak menarik. Tantangan berikutnya terletak pada desain evaluasi. Banyak guru hanya menyalin soal dari kertas ke Google tanpa memberikan sentuhan interaktif yang visual. Padahal jika evaluasi digital hanya berupa soal pilihan ganda atau lisan singkat tanpa variasi, siswa dapat cepat merasa bosan. Seharusnya pemanfaatan teknologi tidak sekedar memindahkan soal ke kertas layar, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Misalnya menambahkan gambar, menambahkan video, audio, atau bentuk permainan sehingga siswa lebih aktif untuk mengikuti evaluasi. Baik, yang selanjutnya itu ada materi tentang penggunaan ruang kelas di dunia. Mulai dari per Januari 2021 saat selesai COVID-19, sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online dan di 95% sekolah di dunia. Yang selanjutnya itu ada peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, dan mendiskusikan gagasan, serta saling berkolaborasi. Yang selanjutnya itu ada manfaat teknologi interaktif. Manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Ada beberapa contohnya, salah satunya itu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Yang kedua, itu ada membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang ketiga, itu ada membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa? Ada beberapa contoh, salah satunya itu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Yang kedua itu ada meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Yang terakhir itu ada yang nomor 3. Itu ada membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan lebih mudah beradaptasi. Teknologi memajukan siswa. Apakah ini masa depan pembelajaran? Teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang. Saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju, sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Selanjutnya itu ada teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Masa depan pembelajaran. Ada beberapa contohnya, salah satunya itu ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua
orang. Yang kedua itu ada pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Yang keempat itu naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Terakhir itu ada nomor 5 itu investasi yang lebih besar pada teknologi inovatif dalam mengatasi kesenjangan digital. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas di zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Baik, itulah saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.